شيء لله يا menghidupkan malam-malam Ramadan dalam salah satu bentuk kita ingin menunjukkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Safari Khatmil Quran, haul daripada Sayyidatuna Khadijah, haul daripada Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, dan juga Ihya'u Lailatin min Layali Ramadan. termasuk daripada apa yang senantiasa dinasihatkan oleh para ulama-ulama terdahulu, ya, yang mana tercantum salah satu syair bila telah dikatakan alam ya'lam bi an la lubsa fiha wa la ta'rija ghairal ijtiyazi. Bukankah kamu tahu bahwa kamu di dunia ini hidupnya itu tidak selamanya, dan kamu bakal meninggalkan ini dunia. Tatahhar ya fata bi atammi tuhrin. Maka wahai orang yang berakal, wahai manusia, sucikanlah dirimu. Berusahalah untuk senantiasa mensucikan diri dengan kesempurnaan cara bersuci yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Cara pikirnya, hatinya, cara bicaranya, akhlaknya, apa yang dimakan olehnya, yang dikonsumsi, transaksinya, semua berusaha disucikan, dibersihkan, sehingga insya Allah akan menjadi perantara untuk melewati dunia ini dalam keadaan tinggi derajat di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahada syahru afdalu kulli syahrin. Bulan ini, bulan yang kita ada di dalamnya ini, bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling afdal di antara bulan-bulan yang ada. Bagaimana Allah Ta'ala menerangkan di dalam Al-Quran bahwa bulan ini ada 12. Nah, ada 12 bulan. Bulan yang kita sekarang ada di dalamnya ini merupakan paling afdolnya bulan Ramadan. Bagaimana bulan Ramadan ini tidak ada apa yang dihamparkan di dalam bulan Ramadan ini seperti dihamparkan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Ini khusus untuk kita. Khusus untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Hanya ada hamparan maghfirah, hamparan rahmat yang sedemikian terhampar, terhidangkan untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad. Seorang perempuan kita sediakan mahar. Kalau mau kawin, menyediakan mahar. Begitu juga saat kita mengharapkan untuk masuk ke dalam surga. Apa mahar untuk masuk ke dalam surga? Ibadah. Mahar untuk kita bisa bermukim di dalam surga, menikmati apa yang dijanjikan nanti di dalam surga, yaitu ibadah. Taatnya kita, sholatnya kita, takwanya kita, puasanya kita, sodakohnya kita, baiknya kita, akhlaknya kita, berusahanya kita untuk menerapkan ilmu di dalam keseharian kita, itu merupakan mahar untuk kita mendapatkan surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, enak aja. ini sebetulnya Habib Bagir ini tadi yang diminta untuk berbicara, karena beliau yang memang harusnya berbicara, tamu jadi jauh, orang alim, ya, yang beliau harusnya berbicara. Tapi ala kulli hal imtithalun lil amr, Nabi SAW pernah bersabda,
qad kamula minar rijali kathir walam yakmul minan nisa'i illa arba'ah. Telah sempurna daripada orang-orang laki itu sangat banyak. Kalau orang-orang laki menjadi sempurna amalnya, sempurna kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sempurna ilmunya, sempurna ketinggian derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu sangat banyak. Akan tetapi kata Nabi, walam yakmul minan nisa'i illa arba'ah. Tidak ada yang sempurna daripada kaum perempuan kecuali 4 orang saja. Tidak ada yang sempurna dari kaum perempuan kecuali 4 orang. Kata Nabi SAW, Maryamu ibnatu Imran wa Asya imra'atu Fir'aun wa Khadijah binti Khuwailid wa Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, salah satu perempuan yang sempurna adalah Sayyidatuna Maryam, ibu daripada Sayyidina Isa alaihi salam. Yang mana ada sebagian ulama mengatakan bahwa Siti Maryam ini termasuk salah satu orang yang mengemban nubuwah dan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwa Siti Maryam ini termasuk dari para anbiya. Tapi ini qaul jauh daripada mungkin qaul ini dhaif atau qaul ini mardud. Akan tetapi dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa Siti Maryam adalah orang yang sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Asiyah imra'atu Fir'aun. Asiyah istri daripada Fir'aun. Yang ketiga, Khadijah bintu Khuwailid, istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang pada malam hari ini sedang kita adakan haulnya, yang mudah-mudahan kita diberi barokah beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang keempat adalah Fatimah binti Muhammad. Sayyidatuna Fatimah, anak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau menelisik istri perempuan-perempuan yang telah dibeberkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk perempuan-perempuan yang sempurna, maka kita harusnya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya kaum wanita-wanita zaman sekarang, maka wajib bagi mereka, kaum wanita pada zaman sekarang, untuk meniru mereka, meniru akhlak mereka, meniru sirah perjalanan hidup daripada 4 wanita ini yang telah disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kepribadian beliau itu semua, bagaimana ibadah beliau itu semua, bagaimana akhlak beliau itu semua, bagaimana sabarnya beliau itu semua, bagaimana ibadah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala beliau itu semua. Maka harusnya kita tiru. Jangan sampai wanita-wanita zaman sekarang menjadikan figur mereka, menjadikan panutan mereka, menjadikan uswah daripada selain 4 orang ini tadi. Jangan sampai kita ngefans sama orang lain selain daripada 4 perempuan ini tadi. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang tidak disebutkan, orang-orang kufar atau orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mempunyai akhlak atau yang tidak mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meniru mereka, maka akan meleset daripada jalannya Allah Subhanahu wa فلما اشتد بها القلب بإذن ربه الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر